Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan uraikan kisi-kisi soal penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Video ini akan sangat membantu anak-anak semuanya yang sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir semester 1, karena belum memungkinkan kita bertatap muka karena pandemi COVID-19. Di dalam video ini tidak dijelaskan secara rinci beserta contoh-contoh soal, tapi sebagian besar contoh-contoh soal sudah ada pada video saya sebelumnya. Selamat mengikuti. Kisi-kisi soal penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 berisi yang pertama adalah teks laporan. Teks laporan berisi kalimat utama, gagasan utama, isi teks, melengkapi kalimat rumpang, pernyataan isi teks, arti kata teknis, kata tugas atau konjungsi, kemudian menyunting. Sedangkan yang kedua yaitu teks pidato, berisi isi pidato, bagian pidato, pesan pidato, latar belakang pidato, penutup pidato, pembuka pidato, kemudian cara memersuasi teks pidato, nominalisasi atau pembendaan, kata emotif, penggunaan kata teknis, sinonim, dan sama dengan yang pertama yaitu isi pidato. Kemudian yang ketiga yaitu teks cerpen. Teks cerpen berisi struktur teks, ini nanti bagian orientasi, kemudian unsur intrinsik cerpen, majas atau aspek kebahasaan, makna kata, ungkapan, menyunting, isi paragraf, kalimat ekspresif cerpen, unsur-unsur intrinsik cerpen, struktur cerpen, kalimat ekspresif, alur cerita, isi cerpen, dan kebahasaan. Ini kita uraikan. Teks laporan ini nanti anak-anak melihat ada sajian kutipan paragraf. Sajian kutipan paragraf kamu baca, kemudian di dalamnya ada beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan-pertanyaan kalimat utama teks, mengungkapkan kalimat utama teks dalam paragraf. Kecuali itu juga terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan gagasan utama. Setelah membaca paragraf, anak-anak diharapkan bisa mengungkapkan gagasan utama. Selanjutnya ada pertanyaan yang jawabannya terdapat di dalam teks. Nanti disajikan sebuah paragraf yang kemudian pertanyaan yang jawabannya terdapat di dalam teks. Kemudian juga isi teks, kemudian langkah-langkah membuat ringkasan yang rumpang. Ada sebuah paragraf yang masih kosong, kemudian diharapkan anak-anak nanti mengisi bagian yang rumpang tersebut. Selanjutnya ada pernyataan yang sesuai isi teks. Jadi ada paragraf, kemudian ada beberapa opsi atau pilihan yang berkaitan dengan pernyataan yang sesuai dengan isi teks paragraf tersebut. Kemudian ada arti kata teknis berkaitan dengan kalimat, juga berkaitan dengan paragraf yang di dalamnya terdapat kata yang berkaitan dengan kata teknis. Kemudian melengkapi kalimat atau paragraf dengan kata tugas. Tadi di atas sudah dijelaskan bahwa nanti disajikan sebuah paragraf yang kosong, kemudian anak-anak diminta untuk memilih opsi-opsi di antara jawaban-jawaban itu dengan kata tugas yang sesuai. Kemudian yang berikutnya melengkapi dengan konjungsi. Konjungsi bisa antar kalimat, bisa interkalimat. Kemudian menyunting menjadi kalimat yang efektif. Ini tentu saja bisa jadi sebuah paragraf yang di dalamnya terdapat kalimat yang tidak efektif. Kemudian tugasnya adalah memilih opsi atau pilihan-pilihan yang memungkinkan bahwa pilihan itu adalah merupakan suntingan dari kalimat yang tidak efektif di atas. Kemudian paragraf yang di dalamnya terdapat penggunaan tanda baca dan kata tidak efektif dan kata tidak baku.
pilihannya adalah menggunakan tanda baca. Tanda baca seperti yang sudah saya jelaskan pada video saya yang lalu, yaitu menggunakan tanda titik 2, kemudian koma, kemudian titik koma. Kemudian kalimat tidak efektif, kemudian kata tidak baku. Kemudian di dalam teks pidato di sini ada paragraf. Di sini selalu dinyatakan bahwa disajikan petikan pidato. Diharapkan nanti siswa dapat menemukan jawaban atas pilihan-pilihan itu yang berkaitan dengan isi pidato. Kemudian bagian pembuka pidato, paragraf pidato, kemudian dipilih yang merupakan pembuka pidato. Kemudian pesan pidato, latar belakang pidato, penutup pidato, paragraf pembuka pidato, kalimat persuasi dengan pendekatan logika. Kemudian nominalisasi dalam teks. Nominalisasi itu adalah pembendaan. Jadi ada kata kerja yang kemudian dijadikan kata benda. Itu namanya nominalisasi. Nominalisasi dapat dibentuk dengan penambahan imbuhan per dan an atau ke dan an. Kemudian kalimat yang mengandung kata emotif. Kalau soal tahun lalu, kalimat yang mengandung kata ekspresif. Berikutnya melengkapi kutipan tersebut dengan kata yang berkaitan dengan kata teknis. Selanjutnya ada dua sinonim kata yang terdapat di dalam kutipan pidato. Kemudian isi pidato. Selanjutnya tentang bagian teks cerpen, yaitu struktur cerpen seperti terdapat di dalam buku paket, ada 4 macam. Kemudian bukti watak tokoh, ada kutipan cerpen. Anak-anak diminta memilih jawaban atas pertanyaan beberapa opsi, beberapa pilihan atau 4 pilihan. Di sana ada yang berkaitan dengan bukti watak tokoh. Kemudian perwatakan tokoh, sudut pandang pengarang. Kita tahu ada 2 sudut pandang pengarang, yaitu sudut pandang orang pertama dengan menggunakan kata aku, sudut pandang orang ketiga menggunakan kata dia atau nama orang. Kemudian di dalam kutipan cerpen tersebut kita harus memilih bahwa di dalam kutipan itu ada nilai moral. Diharapkan dapat memilih salah satu di antara 4 pilihan yang memiliki nilai moral yang berkaitan dengan kutipan cerpen. Kemudian amanat cerpen, kemudian ejaan yang berkaitan dengan kutipan cerpen tersebut. Selanjutnya ada yang berkaitan dengan pernyataan isi paragraf, kemudian latar cerita. Latar cerita kita tahu berkaitan dengan latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat berkaitan dengan pertanyaan di mana, latar waktu berkaitan dengan kata kapan, latar suasana berkaitan dengan bagaimana. Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan bukti latar. Kemudian majas, di dalam buku paket itu ada majas simile, ada metafora. Kemudian makna ungkapan, kemudian masih berkaitan dengan ejaan, yaitu kesalahan penulisan ejaan, disajikan kutipan paragraf yang masih terdapat kesalahan dalam penulisan ejaan. Kemudian pernyataan yang berkaitan dengan isi paragraf. Makna kalimat ekspresif yang terkandung di dalam kutipan cerpen. Ada kutipan cerpen, kamu memilih salah satu di antara kalimat yang menggunakan kalimat ekspresif. Kemudian unsur-unsur intrinsik cerpen diantaranya sudut pandang, latar, dan waktu. Kemudian mengubah teknik penceritaan cerpen menjadi sudut pandang orang pertama. Di sini disajikan paragraf kutipan cerpen yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Diharapkan dapat memilih paragraf yang tepat dengan pengubahan penceritaan cerpen menjadi sudut pandang orang pertama. Selanjutnya penyebab dan akibat konflik yang terjadi pada teks. Jadi sebuah paragraf atau sebuah cerita di situ merupakan sebab. Kemudian diharapkan dapat memilih akibat konfliknya apa, atau dibalik, akibat konflik kemudian dipilih penyebab konfliknya. Melengkapi cerita yang menunjukkan bagian resolusi, bagian akhir atau bagian simpulan. Ini biasanya terdapat di dalam akhir sebuah cerpen. Kemudian makna emotif yang terkandung dalam kalimat. Kemudian alur cerita, memberikan tanggapan yang sesuai dengan isi cerpen, melengkapi paragraf tersebut dengan kata tugas. Kata yang bertugas untuk menghubungkan
kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Itu namanya kata tugas. Nah, ini rincian. Rinciannya di sini ada kalimat utama, teks laporan. Disajikan kutipan paragraf. Siswa dapat menentukan kalimat utama teks dengan tepat. Maksudnya apa? Di sini nanti disajikan sebuah paragraf. Kemudian siswa menentukan kalimat utama. Kemudian kita pilih misalnya bagian konjungsi. Di sini konjungsi disajikan paragraf rumpang. Paragraf rumpang itu adalah paragraf yang terdapat di dalamnya masih kosong. Diharapkan siswa dapat melengkapi dengan konjungsi yang tepat. Melengkapi di sini maksudnya adalah memilih. Misalnya kita akan ambil juga arti kata teknis. Siswa dapat menentukan arti kata teknis dengan tepat. Kemudian berikutnya misalnya menyunting. Sini menyunting disajikan kalimat yang mengandung kesalahan. Misalnya penggunaan tanda baca, penggunaan kalimat tidak efektif, dan kata tidak bagus. Siswa dapat menyunting dengan tepat. Kita ambil di sini yang terakhir bagian teks pidato. Pembuka pidato. Disajikan kutipan pidato, siswa dapat menentukan paragraf pembuka pidato dengan tepat. Kemudian kita ambil yang kata emotif. Disajikan 4 kalimat. Disajikan 4 kalimat, siswa dapat menentukan kalimat yang mengandung kata emotif tersebut. Penggunaan kata teknis. Disajikan kutipan pidato rumpang, siswa dapat melengkapi kutipan tersebut dengan kata teknis yang tepat. Kata yang berkaitan dengan bidang tertentu, istilah-istilah tertentu. Saya ambilkan di sini sinonim, yaitu contoh soalnya nanti disajikan kutipan pidato, siswa dapat menentukan 2 sinonim kata dengan tepat. Mengenai cerpen, struktur cerpen di sini kita harus perhatikan disajikan kutipan cerpen. Ini nanti disajikan kutipan cerpen. Saya ambilkan yang terakhir, disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan latar cerita dengan tepat. Selanjutnya masih berkaitan dengan cerpen, makna kata ungkapan. Di sini perintahnya nanti disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan makna ungkapan dengan tepat. Isi paragraf, misalnya disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan pernyataan yang berkaitan dengan isi paragraf dengan benar. Selanjutnya masih cerpen, saya ambilkan contoh di sini unsur-unsur intrinsik cerpen. Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen dengan benar. Nah, sudut pandang, latar, waktu. Kemudian saya ambilkan di sini alur. Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan alur cerita dengan benar. Kemudian saya ambilkan yang paling terakhir, yaitu disajikan kutipan cerpen yang dirumpangkan atau yang dikosongkan, siswa dapat melengkapi paragraf tersebut dengan kata tugas. Demikian informasi tentang kisi-kisi penilaian akhir semester. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.